menjual dan membeli rokok tanpa cukai. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Sanksi pidana bagi pelanggar, penjara 1 tahun sampai dengan 8 tahun dan pidana denda 10 sampai 20 kali nilai cukai. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Kudus. Telepon 0291 432 355 atau Satpol PP Kabupaten Pati 0295 386 605. Mari kita berantas rokok ilegal. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Pati. Kolila terakhir jam 5 sore. Ya Mas, kosong. Kosong piye? Ngadeg kabeh ngene kok. Aduh. Sopo iki? Nyuwun sewu, Pak. Sampean napa polisi nggih? Kok gagah? Rambutnya cepak meneh. Bukan. Nopo angkatan laut? Bukan. Jangan-jangan tentara? Bukan. Nopo angkatan udara? Bukan juga. Satpam? Bukan juga. Ada apa ya Mas? Sikile sampean ngidak sikil kula. Aduh, jangan ngawur tenan kok. Tepat pukul 17, waktu pas FM Pati. Anda masih mendengarkan 101 FM Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Saluran informasi warga Pati. Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pas Kota Pati. Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puji dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat, masih diberikan hidayah, sehingga kita bisa bersua kembali meskipun lewat udara dalam program kesayangan kita bersama, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir, Mitra Pas. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, sore kali ini saya Arif Fanili bisa hadir kembali untuk Anda. Kita bersua dalam program spesial kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Ini merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Karya monumental dari Al-Hafidh Ibnu Katsir yang sangat familiar di kalangan umat Islam. Dan dalam kesempatan sore kali ini kita sudah sampai pada surat Al-Anbiya ayat 68. Tentunya nanti apabila ada space waktu khusus untuk Anda bisa berinteraksi bersama kami, Anda bisa berdialog melalui SMS ataupun juga WhatsApp. Anda bisa berkirim suara Anda juga selain teks atau tulisan di 085277 999 101. Sementara untuk line telepon nanti juga kami buka di 0295 385 877. Dan sore ini sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan Mitra Pas. Sore kali ini sudah hadir bersama saya Arif Fanili, ada Al-Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Mitra Pas dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, dan juga yang saya banggakan dan saya hormati sahabat saya Mas Arif yang selalu setia menemani dalam taklim kajian tafsir Al-Quran, kajian tafsir Ibnu Katsir. Semoga semuanya apa yang telah kita perjuangkan dalam rangka li'ila'i kalimatillah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi salah satu amal solih yang akan menjadi pembela kita kelak di yaumun la yanfa'u malun wala banun. Mitra Pas yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir surah Al-Anbiya ayat ke-68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Bismillahirrahmanirrahim. Lama dukhidat hujjatuhum bi anna ajazahum wa dhaharul haq wa ndafa'al batil adulu ila istimali jahi malikihim. Setelah Nabi Ibrahim memenangkan hujjah dan mematahkan alasan-alasan tentang sesembahan selain Allah, nampaklah mana yang hak, mana yang batil. Maka orang-orang kafir pada waktu itu yang dipelopori oleh rajanya Raja Namrud, mereka memaksakan kehendaknya dengan memakai pangkat-pangkat mereka, ilastimali jahi malikihim, memanfaatkan kekuasaan pangkat penguasa mereka. Oleh karena itu mereka berkata, faqalu harriku wangsuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Memberikan perintah untuk memberikan hukuman berat berupa membakar Nabi Ibrahim. Harriku becik podo ngobongo sira kabeh hu ing Ibrahim, wangsuru lan becik podo nulungono sira kabeh alihatakum ing pira-pira sesembahan sira kabeh. In kuntum lamun ana sapa sira kabeh ono iku fa'ilina pira-pira wong kang padha agawe. Fajama'u hataban kasiran jiddan. Kemudian mereka mengumpulkan kayu-kayu bakar yang banyak. Bahkan Imam As-Sudi mengatakan hatta ingkan almar'atu tamrodu, sehingga apabila ada seorang wanita yang sedang sakit, fantang dzuru, mereka ini nazar in ufiyat, apabila mereka itu diberikan kesembuhan, wanita tersebut juga akan ikut mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini luar biasa ini ya. Jadi ini adalah sebuah indikasi bahwasanya ketika kekuasaan ini dipegang oleh orang-orang yang kurang tepat, maka ia akan memutuskan sebuah hukum dengan hawa nafsunya, dan kemudian hukum ini akan diikuti oleh mayoritas penduduknya. Bahkan diceritakan oleh Imam As-Sudi, seorang wanita yang sedang sakit sekalipun dia akan nazar, kalau saya sembuh saya akan ikut mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Jadi jiwa
jiwa korsa, kebersamaan mereka itu luar biasa. Cuma salahnya itu ini tolong menolong di dalam maksiat, durhaka kepada Allah. Kemudian mereka menjadikan sebuah lubang besar. Terus kemudian mereka ini wa adramuha naron fakana lahu syarrun adim wa lahab murtafiin lam tuqad narun qatta. Mereka membuat sebuah lubang yang besar, dihidupkan dengan kayu-kayu yang banyak, bahkan belum pernah dijumpai ya, api yang sebesar itu di masa itu ya. Jadi ini luar biasa. Kemudian waja'alu Ibrahim alaihissalam fi kahfatil manjanik bi isyarati rajulin min a'rab min farisin al-akrodi. Nabi Ibrahim alaihissalam ini diikat di sebuah manjanik. Manjanik itu ketapel yang besar, yang menjadi komandonya adalah seorang Arab keturunan Kurdi. Diceritakan bahwa namanya adalah Haizan. Nah, ini Arab kecampuran Kurdi. Fa khasafallahu bil ardu fa huwa tajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Kemudian Allah menenggelamkan Haizan yang menjadi komando dari manjaniknya yang digunakan untuk melempar Nabi Ibrahim, itu ditenggelamkan oleh Allah di dasar bumi. Dan bahkan yatajaljalu itu artinya apa itu namanya? Dalam bahasa Jawa itu keroncalan ya. Itu siksaan Allah kepada Haizan karena dia telah berbuat zalim kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma alquhu qala hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ketika Nabi Ibrahim telah dilempar, Nabi Ibrahim hanya berdoa dengan Allah dengan lafal hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kama rawahu al-Bukhari an Ibnu Abbas, sebagaimana diceritakan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi Ibrahim berdoa hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Qalu innan nasa qad waruya al-Hafidh Abu Ya'la hadasan Abu Hasim bin Sulaim an Abi Ja'far an Asim an Abi Shalih an Abi Hurairah qala Rasulullah lama ulqiya Ibrahim alaihissalam finnar. Ketika Nabi Ibrahim ini dilemparkan di dalam api, beliau berdoa Allahumma innaka fis sama'i wahidun wa ana fil ardi wahidun abduka. Ya Allah, Engkau adalah zat yang Maha Esa di langit sana, dan saya adalah satu-satunya hamba-Mu di bumi yang menyembah kepada Engkau. Kemudian ada yang meriwayatkan lagi, Nabi Ibrahim juga berdoa dengan mengucapkan La ilaha illa anta subhanaka lakal hamdu wa lakal mulku la syarika la. Kana umruhu idadaka sita asyarata sana. Ketika Nabi Ibrahim mengalami peristiwa dilempar di dalam api itu, umur beliau adalah 16 tahun. Nah ini. Wa dzakara ba'du salaf annahu aradalahu Jibril. Juga Nabi Ibrahim ini ditemui oleh malaikat Jibril. Wahai Ibrahim, apa yang bisa saya bantu? Nah, Nabi Ibrahim mengatakan saya tidak butuh bantuan selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban Nabi Ibrahim. Ibnu Abbas juga meriwayatkan lama ulqiya Ibrahim ja'ala khazinul matar. Ketika Nabi Ibrahim dilempar ya, di dalam api yang luar biasa itu, malaikat penjaga mator, penjaga hujan mengatakan, jika engkau perintahkan akan saya turunkan hujan. Nabi Ibrahim mengatakan, amrullah asra'u min amrihi. Perintah Allah lebih cepat dari segala-galanya. Nah, dari ini maka Allah melanjutkan firman-Nya, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Ketika Allah berfirman dengan menggunakan lafal ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim, lam yabqa narun fil ardi illa tufiat. Semua api yang ada di bumi pada waktu itu padam. Lam yang tafa'un ahadun yauma idin binar. Pada hari itu tidak ada satupun orang yang bisa memanfaatkan dengan api. Walam takhrik anar min Ibrahim siwa wasaqahu. Dan api tidak mampu memberikan madarat kepada Nabi Ibrahim kecuali hanya membakar talinya. Ini luar biasa.
Kita lanjutkan keterangan dari Ibnu Katsir. Wa qala Ali bin Abi Hatim hadatsana Ali bin Al-Husain hadatsana Yusuf bin Musa. Panjang sekali redaksinya ini. Kita ambil langsung esensinya saja. Nabi Ibrahim mengatakan fakana fiha imma. Ini menurut Umar ini, menurut Abi Hatim, bahwa Nabi Ibrahim di dalam bara api itu selama 50 hari atau 40 hari. Ya, ini. Nabi Ibrahim mengatakan ma kuntu ayyaman walayali qatun atyabu aishan idza kuntu fiha wa wadatu an aishi wa hayati kullaha misla ishi idza kunta fiha. Nabi Ibrahim mengatakan aku tidak pernah mengalami bahagia nyaman sebagaimana ketika saya berada di dalam api. Bahkan saya itu berharap seumur hidupku berada di dalam api itu. Ini menandakan bahwa kenikmatan Allah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim meskipun beliau berada di bara api. Ya, ini. Juga diriwayatkan juga bahwa malaikat Jibril itu datang untuk mengusap keringat yang ada di wajah Nabi Ibrahim. Api tidak mampu memberikan efek apapun kecuali hanya membuat Nabi Ibrahim berkeringat. Nah, ini menarik. Tafsir Ibnu Katsir itu kan banyak cerita-cerita, histori. Jadi kelebihan dari tafsir Ibnu Katsir itu banyak cerita-cerita yang mungkin di tafsir-tafsir yang lain tidak ada. Di Ibnu Katsir dijelaskan banyak ini. Di antaranya ini juga diceritakan seluruh dabah itu hewan melata itu berusaha untuk ikut memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim kecuali cicak. Nah, ini ada hadis ya. Kalau Az-Zuhri amara an-nabiyyu biqatlihi wa sammahu fawaisaqan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk membunuh cicak dan memberikannya nama Fawaisaq. Nah, qala Ibnu Abi Hatim. Nah, ini Ibnu Abi Hatim hadatsana Abdullah dan seterusnya ini bla 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 banyak sekali ini apa itu hadatsana yang intinya inna Ibrahima hina ulqiya finnar lam yakun fil ardi dabatun illa tudfi'u anar ghairal waza. Ketika Nabi Ibrahim berada di bara api yang mulat-mulat ya, yang hebat itu, semua dabah hewan yang melata itu berusaha untuk membantu memadamkan kecuali cicak. Fa innahu kana yanfuhu ala Ibrahim. Nah, ini bahkan cicak ini meniup-niup nih. Meniup-niup api yang membakar Nabi Ibrahim. Bukannya ikut memadamkan, justru malah ngubub-ngububi ya. Ibaratnya orang itu provokator. Jadi bukannya ada sebuah masalah itu diredam, justru malah diububi ya, agar tambah besar api itu. Fa amarona Rasulullah biqatlihi. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kami para sahabat untuk membunuh cicak. Wa qauluhu wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Mereka ini menginginkan orang-orang kafir, Raja Namrud dan bala tentaranya, ini mereka membuat sebuah rekadaya, yaitu memaksakan kehendak untuk memberikan hukuman yang berat kepada Nabi Ibrahim, tapi nyatanya Allah memberikan pertolongan sehingga menjadikan mereka ini sebagai al-akhsarin, ay al-maghlubin, al-asfalin. Maksudnya dijadikan orang yang dikalahkan dan orang yang hina. Jadi ya sangat kecewa ya, ketika secara diplomasi mereka kalah, kemudian ia menggunakan kekuasaannya untuk menghukum Nabi Ibrahim, tapi ternyata juga gagal. Nabi Ibrahim tidak terluka dan tidak mendapatkan bahaya apapun kecuali hanya berkeringat saja. Ini sebenarnya mereka itu menginginkan kaidah, tipu daya ya. Mereka daya kepada Nabi Ibrahim, tapi Allah justru malah menenggelamkan mereka dengan kekalahan yang sangat menghinakan mereka. Ini redaksi-redaksi banyak dari cerita-cerita ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ini berada di bara api yang luar biasa ini.
Juga diceritakan wa yadhkuruna anna Jibril kana ma'ahu yamsahu wajahu minal irqi falam yusibhu minha syai'un ghairu dzalika. Malaikat Jibril ini mengusap wajahnya Nabi Ibrahim, keringat yang ada di wajahnya ini diusap dan memberikan pendampingan kepada Nabi Ibrahim agar beliau itu tenang. Maka betul jika Nabi Ibrahim mengatakan, aku belum pernah mengalami bahagia sebagaimana aku berada di dalam api yang dinyalakan oleh Raja Namrud dan pada tentaranya. Dan bahkan Nabi Ibrahim juga mengatakan, seandainya keinginanku dikabulkan, aku ingin seluruh hidupku berada di dalam api. Ini menandakan bahwa dimanapun kita berada, kalau kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidup kita akan bahagia. Oleh karena itu, sebenarnya kunci kebahagiaan itu bukan dari mana-mana, tapi datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita ditempatkan, dalam posisi apapun, asalkan di dalam itu kita mendapat ridho dari Allah, maka kehidupan kita akan bahagia, sebagaimana cerita yang kita pelajari dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Meskipun beliau berada di api yang sangat membara, yang secara logika ini membuat orang menjadi susah, menjadi terluka, tapi nyatanya ketika Allah meridhoi, maka justru di dalam api itulah Nabi Ibrahim mendapatkan ketenangan, mendapatkan nikmat dan kebahagiaan yang luar biasa. Demikian mitra pas yang dirahmati Allah, agar kajian kita ini tidak hanya satu arah, saya buka kesempatan untuk dialog interaktif. Semoga bisa menambah nanti wawasan lah, terkhusus untuk saya pribadi, dan semoga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Demikian, saya kembalikan kepada Mas Arif. Baik, mitra pas untuk Anda yang bergabung, SMS WhatsApp boleh di 085277999101. Saya tunggu sampai maghrib tiba nanti. Dan Anda selain bisa kirim teks atau tulisan, Anda juga bisa kirim voice note Anda. Sekali lagi Anda bisa kirim di 085277999101, ataupun line telepon bisa Anda manfaatkan juga di 0295385877. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Indah yang ada di Mertokusuman menanyakan, Ustadz, apakah Ibrahim ini ada kaitannya dengan Ibrani? Karena sekarang kalau di media sosial tuh ramai bahasa Ibrani, ada yang debat-debat itu Ustadz, ramai banget. Nah, katanya kalau bahasa aslinya bahasa Ibrani bagi yang debat-debat itu. Apakah ada kaitannya dengan Ibrahim? Saya penasaran, mohon pencerahannya Ustadz. Dari Ibu Indah di Mertokusuman. Monggo Ustadz. Terima kasih. Sebenarnya sama, Ibrahim dan Ibrani itu sama. Jadi ketika kita berbicara dalam perspektif Islam, maka kita akan menyebutnya sebagai Ibrahim. Tapi ketika kita menggunakan beberapa referensi yang ada di kitab-kitab perjanjian lama, itu banyak juga keterangan tentang Nabi Ibrahim dengan mengatakan sebagai Abraham. Jadi Nabi Ibrahim itu kan memang bapaknya dari para nabi ya. Jadi tidak hanya orang Islam sebenarnya yang mengenal sosok Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mempunyai 2 istri, bahkan ada yang mengatakan 3. Yang masyhur itu kan 2. Yang pertama itu istri pertamanya Sarah, kemudian nanti mempunyai anak Ishak. Ishak kemudian mempunyai putra yang bernama Yakub. Dari Yakub ini nanti akan berkembang menjadi bangsa yang besar, yaitu bangsa Yahudi. Karena Yakub ini mempunyai 12 putra, di antaranya ada Lewi, terus kemudian ada Yahuda yang kemudian menjadi klan yang terkuat dalam orang-orang Yahudi, dan juga ada Nabi Yusuf, dan masih ada sisanya itu ada Benyamin dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu mempunyai istri Hajar, yang dari Hajar ini memperoleh anak Ismail yang di kemudian hari menjadi cikal bakal atau nenek moyang dari bangsa Arab. Kemudian juga ada pendapat sebenarnya yang mengatakan ada istri yang ketiga juga, yang kemudian nanti mempunyai putra Nabi Syu'aib yang kemudian nanti menjadi bangsa Kurdi. Maka 3 bangsa ini kalau kita lihat ya begitu-begitu. Artinya mereka itu selalu berkonflik lah. Meskipun mereka itu sebenarnya dari urutan yang sama dari Nabi Ibrahim. Jadi orang-orang
orang-orang Yahudi itu bersikeras mengatakan bahwa Palestina itu tanah yang dijanjikan untuk mereka. Nah, sementara orang-orang Arab juga mereka itu juga mengatakan ini adalah bumi yang diberkahi yang untuk mereka dan seterusnya. Maka kita sebenarnya tidak asing dengan tiga bangsa ini, Yahudi, Arab, dan bangsa Kurdi. Bangsa Kurdi itu termasuk yang juga besar, ada di pedalaman Irak yang saat ini mungkin sedang konflik dengan Turki itu. Jadi mengenai Ibrahim dan Ibrani itu sama ya. Jadi orang-orang Barat itu kan ada istilah bangsa Semit. Bangsa Semit itu kalau mengambil Semit itu dari Nabi Nuh sebenarnya. Nabi Nuh itu kan mempunyai putra Sam, Yafis, dan yang satunya itu lupa namanya. Tapi yang bangsa Sam ini kemudian nanti menjadi bangsa Semit dan kemudian menjadi ke dalam suku bangsa-bangsa Iram, kemudian nanti juga berganti kepada Babilonia dan sampai sekarang menjadi bangsa Irak itu. Maka termasuk bangsa Babilonia itu bangsa yang dengan peradaban yang sangat lama ya. Jadi sama jawabannya, Ibrani, Ibrahim, bahkan ada bahasanya. Terima kasih. Oke, berikutnya yang sudah bergabung dari Saiful Rizal dari Ponpes Manbaul Ulum Kayan Pati. Oh, derek ini ikut ternyata Ustadz. Oke, izin tanya Ustadz terkait masalah tafsir. Nah, yang kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, yang kita ketahui kan banyak ahli tafsir yang telah menafsiri isi Al-Quran. Nah, kalau di Indonesia misalnya ada Profesor Quraisy Shihab yang sudah familiar itu. Ada juga Buya Hamka yang mampu menafsiri Al-Quran dengan kitab yang termasyhur itu. Nah, yang coba saya tanyakan adalah bolehkah orang berhak menafsiri ayat Al-Quran, dan apakah ada ketentuan atau syarat kriteria tertentu bagi orang yang akan atau yang ingin menafsiri ayat-ayat Al-Quran? Mohon pencerahannya Ustadz, monggo. Terima kasih. Jadi memang Al-Quran itu kan sumber dari segala ilmu. Jadi mulai dari ulama-ulama salaf itu sudah banyak ahli tafsir, dan juga ulama-ulama kontemporer bahkan sampai sekarang ini juga banyak. Sebenarnya menjadi peluang untuk menjadi mufassirin ya sah-sah saja, tapi harus mempunyai beberapa kriteria yang sangat yang mumpuni di dalam hal itu, yang fun di dalam itu. Ya setidaknya ada beberapa kriteria, harus menguasai ulumul Quran, harus hafal hadis sekian ya, karena tidak boleh kita itu asal menafsiri Al-Quran. Terus juga harus memahami tentang ilmu usul fiqh. Kemudian juga harus yang paling dasar tentunya kita memahami dan menguasai dasar-dasar ilmu nahwu dan shorof. Tapi untuk sebagai kita seorang awam ya cukup kita itu mengikuti bagaimana cara ulama dalam menafsirkan sebuah ayat. Nah, jadi itu bagi orang-orang awam ya, karena kebanyakan kita ini kan orang-orang awam. Jadi kalau kita terus nanti menafsirkan ayat menggunakan hawa nafsu tanpa ilmu, ini berbahaya, sangat sesat, menyesatkan. Maka dalam hal ini sebenarnya sebagaimana saya membaca kitab tafsir Ibnu Katsir, ini kan nanti kan juga meskipun Ibnu Katsir ini juga seorang mufassirin, di dalam karyanya ini beliau kan juga mencantumkan ya, tidak asal mencantumkan Ibnu Abbas dalam ayat ini menafsirkan seperti ini. Ibnu Abi Hatim mengatakan seperti ini. Qatadah menafsirkan ayat seperti ini. Nah, ini saya kira tradisi-tradisi keilmuan seperti ini harus kita jaga ya. Jadi bagaimana kita ini harus benar-benar mengikuti bagaimana cara ulama di dalam menafsirkan Al-Quran. Demikian untuk Mas Saiful Rijal. Terima kasih pertanyaannya. Oke, tidak mentang-mentang cerdas terus bisa menafsiri Al-Quran. Tidak boleh, harus mempunyai kriteria-kriteria dan menguasai beberapa fan ilmu yang terkait dengan ilmu tafsir. Oke, yang sudah bergabung dari Pak Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, Allah ini kan menegaskan bahwa dari diri Nabi Ibrahim terdapat banyak teladan sebagai bapak dari para nabi dan sebagainya. Hanya Nabi Ibrahim yang selalu kita sebut dalam sholat tasyahud akhir kalau tidak salah seperti itu. Dan kenapa tidak disebutkan juga nabi-nabi yang lain sekalian dalam sholat kita, atau mungkin ada beberapa informasi tentang hal tersebut? Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih Pak Andika ini. Ya, terima kasih.
Jadi Nabi Ibrahim itu istilahnya mendapat spesifikasi khusus. Maka di dalam nanti ketika talqin ketika orang meninggal dunia itu kan ada istilah Bapak Ibrahim persasat dados bapak kula. Kenapa? Karena alasannya Nabi Ibrahim ini yang nabi yang menjadi apa itu namanya? Tolak ukur ya dari agama-agama samawi. Meskipun sebelum Nabi Ibrahim itu sudah ada seperti Nabi Nuh, Nabi Soleh, terus Nabi Hud. Tetapi ketika di zaman Nabi Ibrahim ini benar-benar menjadi patokan ya, kepada syariat-syariat sampai sekarang. Di antaranya perjuangannya Nabi Ibrahim membangun kembali, merenovasi kembali Ka'bah. Kemudian syariat Nabi Ibrahim yang sudah mendapat legalitas dari Nabi Muhammad SAW seperti memotong kuku, khitan, dan masih banyak yang lainnya, menjamu tamu dan lain sebagainya. Jadi memang kenapa di dalam Nabi sholat itu spesifikasinya khusus kepada Nabi Ibrahim, karena memang beliau itu mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Khalilullah, orang kekasihnya Allah yang terpilih. Jadi tidak ada memang di dalam penghormatan itu kan mempunyai kelasnya masing-masing. Lah Nabi Ibrahim ini mendapat penghormatan yang luar biasa ya. Karena Nabi Ibrahim ini adalah bapak dari semua nabi dan juga menjadi dasar dari agama tauhid, agama samawi. Demikian Bapak Andika. Baik Mitra Pas, masih ada beberapa menit lagi sebelum maghrib tiba. Ini kayaknya kita harus singkat ini Ustadz dari baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim kan ada satu doa ketika ingin mendoakan ayahnya, ternyata tidak serta-merta dikabulkan untuk ayahnya menjadi orang yang beriman. Apalagi kita, mohon doa yang gampang dikabulkan syaratnya seperti apa Ustadz? Dari 538 ya, dari hamba Allah saja ini, mohon pencerahannya Ustadz. Ya. Monggo. Agar doa kita dikabulkan, satu, kita harus taatnya. Jadi semakin banyak maksiat, dosa ini akan menjadi penghalang bagi doa-doa kita. Terus yang kedua, agar doa kita terijabah, kita bisa melakukan dengan wasilah-wasilah, semisal dengan amal solih, sebagaimana diceritakan dalam hadis itu. Kita dapat wasilah dengan amal solih. Kemudian yang berikutnya kita berwasilah dengan asma-asma Allah. Dan juga untuk pelengkap kita bisa wasilah kepada ulama-ulama, baik ulama-ulama itu yang masih hidup ataupun ulama-ulama yang sudah meninggal dunia. Demikian. Baik Ustadz, kita harus segera closing. Sebelum kita closing, mohon doanya Ustadz. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, tetapkan hati kami, sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik ya Allah. Tetapkan hati kami, teguhkan iman kami Allah. Senantiasa berikan petunjuk kepada kami. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mitra Pas, kajian kesayangan kita Tafsir Ibnu Katsir insyaallah hadir setiap hari Rabu dari jam 5 hingga maghrib tiba. Saya Arifan ini beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.